Ya konon katanya mungkin sopirnya itu bingung mas, katanya seperti itu. Tapi dengan mudahnya bis itu terus melaju. Ya entah itu dia sopirnya ibaratnya tidak memandang itu tanjakan yang terjal, mungkin ada jurang kanan kirinya. Di hutan juga. Iya di hutan juga, itu tidak sadarkan diri. Tahu-tahu sudah sampai di perbatasan antara Jatiroto dan Tirtomoyo itu bis baru berhenti karena sudah tidak bisa membelok ke kiri lagi. Katanya ada penumpangnya banyak, tapi ternyata kan tidak ada. Jalur Tunggangan merupakan salah satu jalur yang cukup terkenal yang menghubungkan dua kecamatan di Wonogiri, yakni Jatiroto dan Tirtomoyo. Jalan membelah pegunungan itu cukup terkenal di kalangan masyarakat karena cukup curam dan berkelok. Selain itu, jalanan tersebut menyimpan banyak kisah misteri yang beredar di masyarakat setempat. Jalur Tunggangan merupakan penghubung dua desa di dua kecamatan yang berbeda, yakni Desa Ngelo, Kecamatan Jatiroto, dengan Desa Genengharjo, Kecamatan Tirtomoyo. Kepala Desa Ngelo, Kecamatan Jatiroto, yakni Nani Nur Samawati, mengungkapkan bahwa jalur tersebut sudah ada sejak lama. Menurut cerita orang-orang terdahulu di jalur Tunggangan, terdapat batu yang dikenal dengan sebutan Watu Kursi. Batu itu terletak di hutan yang konon katanya lokasi itu disebut angker. Pada tahun 2019 lalu terjadi peristiwa yang menggemparkan di sana, di mana sebuah bus besar tersesat di jalur Tunggangan dan tidak bisa melanjutkan perjalanan karena jalan yang begitu sempit. Kejadian itu dianggap cukup di luar nalar, sebab jika dilihat lebar jalur Tunggangan tak begitu lebar, ditambah tanjakan yang curam dengan tikungan tajam, seakan tak mungkin jika bus besar bisa berada di puncak jalur Tunggangan. Jangan lupa bantu subscribe channel Tribun Solo Stories agar kami bisa terus berbagi kisah-kisah unik dari Solo dan sekitarnya untuk Anda. Untuk jalur Tunggangan niku adanya satu kecamatan hanya satu mas. Itu ada di Desa Ngelo sendiri. Terus untuk kecamatan yang menghubungkan antara Tunggangan niku Kecamatan Jatiroto dan Tirtomoyo. Terus kalau kita mau ke Tirtomoyo mungkin otomatis lewatnya di Ngelo sendiri, jadi jalur Tunggangan. Terus jalur Tunggangan itu mungkin sudah ada sejak zaman dulu kala. Karena untuk pemerintahan saya mungkin ini baru ya mas, jadi sudah zaman nenek moyang itu sudah ada, Tunggangan itu sudah ada. Hanya bedanya untuk saat ini Tunggangan itu sudah dikelola oleh masyarakat dan khususnya untuk tanah perorangan, karena Tunggangan itu milik perhutani yang untuk bagian selatannya. Jadi ya sudah lama sekali Tunggangan itu ada. Jadi sudah jauh. Iya, jauh sebelum ya zaman nenek moyang dulu sudah ada. Tapi mungkin jalurnya nggak semulus ini dulu gitu. Iya, jalurnya sejak dulu itu masih bebatuan dan sampai sekarang sudah dibangun bagus oleh Bapak Bupati. Iya, kalau kita mungkin ya untuk orang-orang yang mau lewat di jalur Tunggangan, seandainya jalur Tunggangan itu tidak ada, mungkin kita bisa melewati untuk
di Kecamatan Ngadirojo. Ngadirojo ke selatan itu mungkin sampai dengan Karangturi, daerah Nguntoro Nadi bisa. Tapi untuk daerah ring timurnya bisa melewati di Desa Mrenggolo. Mrenggolo ke timur nanti langsung Tirtomoyo gitu. Ya untuk saat ini sebenarnya di jalur Mrenggolo itu sudah dibangun, cuman tidak seenak kita lewat Tunggangan ya. Ya alhamdulillah rame dari segala penjuru, mungkin dari pengemudi-pengemudi kita banyak yang lewatnya di sini, lewatnya Tunggangan. Dari sana sebaliknya juga iya, banyak. sebaliknya juga dari sana mau ke utara mungkin lewatnya mungkin enak di daerah Tunggangan. Sebenarnya gini Mas, dari Kecamatan Jatiroto sampai dengan Kecamatan Tirtomoyo itu bila dijangkau itu lebih kalau tidak melewati gunung mungkin naik turun lebih cepat waktunya. Ya mungkin bisa kita menjangkau 10-an menit itu saat nyampe Tirtomoyo. Dan ini karena ada datarnya itu wilayahnya naik turun, terus lebih lama waktunya. Berapa menit dari sini ke sana? 20 menit. 20 menit. Iya. Itu lebih cepat dibandingkan muter ke Ngadirojo. Iya, yaitu kalau diimbangkan jika lewat Tunggangan sama Ngadirojo itu 1 jaman Mas, 1 jaman bahkan lebih itu waktunya. Iya, itu sesuai dengan mitos zaman dulu. Itu mungkin karena di daerah Tunggangan itu kan pegunungan Mas, pegunungan, tidak ada penduduk satu sama lain di situ yang menghuni di situ. Itu mungkin kalau cerita mitos itu pasti ada. Ya karena di Tunggangan sendiri itu terdapat kata nenek moyang dulu itu namanya batu kursi Mas. Batu kursi. Iya, itu ada batu kursi di sebelah tambang. Dan konon katanya itu sangat angker sekali. Terus nek warga penduduk ngeluh sini mungkin sudah hafal dengan adanya mitos-mitos seperti itu. Cuman mungkin dari penduduk lain di luar ngeluh mungkin yang dulu itu pernah terjadi, mungkin ada di situ, tahu-tahu di situ, itu pengalaman dari tukang ojek di Jatiroto niku dulunya itu ndak merasa naik sepeda ke Tunggangan, tahu-tahu di situ. Di Watu. Iya, di Watu Kursi itu, ya. Oh, berarti tiba-tiba sampai di situ. Iya, tiba-tiba sampai di situ. Terus untuk yang kedua, di daerah Tunggangan itu ada satu tempat namanya Watu Dukun. Beda lagi. Iya, beda lagi. Itu di daerah selatannya lagi. Lah itu mitosnya jika ada sepeda ataupun pengendara mobil harus klakson dulu. Ya nanti dijagani lah. Mungkin di belakangnya ada apa-apa. Cerita di iya, masyarakat betul ya. Meskipun ya pembuktiannya itu tapi iya, kan harus mungkin kebanyakan yang tertimpa ibaratnya seperti itu malah warga di luar sini yang jauh. Belum tahu. Iya, belum tahu mungkin begitu. Gini Mas, di bawah Watu Dukun itu sering terjadi kecelakaan. Itu setiap bulan itu pasti ada kecelakaan. Itu misalnya ada truk, terus mungkin pedagang-pedagang yang lewat di situ mungkin rumahnya Magetan ataupun kecamatan lain untuk pedagang di Pasar Tirtomoyo itu sering terjadi kecelakaan. Di dekat Watu Dukun, di bawah Watu Dukun itu kan itu tikungan tajam loh. Di pinggir jalan. Oh, yang Watu Kursi itu juga di pinggir jalan? Iya, Watu Kursinya enggak, masih ada beberapa lahan. Baru ada Watu Kursi? Iya. Kalau yang Watu Dukun di pinggir jalan? Iya, Watu Dukun di pinggir jalan. Sering terjadi kecelakaan. Tergelundung, genamung. Ini pokoknya mobil. Di situ seringnya mobil. Jalurnya tajam kan? Iya, tikungannya tajam banget di situ.
Itu sampai sekarang itu belum ada jawaban katanya dengan bis STJ yang kecelakaan di situ. Ya konon katanya mungkin sopirnya itu bingung mas, katanya seperti itu, dari jalur Jatisrono belok ke kiri terus katanya ada penumpangnya banyak, tapi ternyata kan tidak ada penumpangnya. Tapi dengan mudahnya bis itu terus melaju. Ya entah itu dia sopirnya ibaratnya tidak memandang itu tanjakan yang terjal, mungkin ada jurang kanan kirinya. Di hutan juga. Iya di hutan juga, itu tidak sadarkan diri. Tahu-tahu sudah sampai di perbatasan antara Jatiroto dan Tirtomoyo itu bis baru berhenti karena sudah tidak bisa membelok ke kiri lagi. Jalur tunggangan sendiri itu hanya bisa dilewati mobil pribadi, mungkin truknya engkel. Ya, truk besar mungkin nggak terlalu berat, engkel. Mungkin mobil pribadi itu baru bisa dilewati. Ya, sampai sekarang belum ditemukan penyebabnya apa. Ya, alhamdulillah waktu itu bisnya bisa dikembalikan lagi. Tidak ada korban apapun. Masalahnya kan terjadinya kan malam hari, pagi hari. Bisa langsung dievakuasi. Iya, langsung dievakuasi oleh warga dengan bantuan-bantuan derek, bantuan-bantuan kendaraan yang lain, mungkin dari segala penjuru untuk teman-teman sopirnya mungkin. Belum mas, belum ada kejadian lagi, yang mudah-mudahan untuk kedepannya aman, tidak ada terjadi kecelakaan lagi. Mungkin kalau terjadi kecelakaan lagi mungkin gini ku, di bawah Tudukun itu masalahnya niku sering sekali terjadi, bahkan setiap 1 bulan sekali mesti ada itu. Mungkin salah satunya Medan dan salah satunya kita tidak tahu. Iya, Allah alam. Iya, ceritanya seperti itu. Oke. Iya, bermanfaat sekali mas. Niwan salah satu jalur yang termudah untuk melewati, kita mau ke Kecamatan Tirtomoyo, bahkan sampai Kecamatan Batuwarno, Baturetno, mungkin kecamatan-kecamatan yang di ring selatan. Itu jalur yang termudah hanya di Tunggangan. Terus untuk masyarakat kami yang di Ngelu sini, mungkin salah satu aset jalan untuk mencari rumput mas. Karena mayoritas di daerah sini kan petani. Dan petani-petani sini, warga masyarakat sini itu mayoritas juga punya lahan di sana. Perorangan, sertifikat sendiri. Itu jalannya hanya satu di Tunggangan itu sendiri ya. Kebetulan di tahun 2022 niki kami ditawarin program untuk jalan untuk pengembangan lampu mas, tata surya, dan kami mempunyai jatah 20 lampu. Kebetulan kita kita lewatkan di Tunggangan 20 titik di situ. Nah, tapi untuk tata surya itu sendiri kan mboten awet. Dadose nggih mungkin udah banyak yang mati. Tahu-tahu nyala sendiri. Tahu-tahu ndak hidup, ngoten iya.